Alhamdulillah Bu Susan, kita ketemu Nggih. Bu Susan. Silakan nih Bu Susan. Nggih, Gimana sama. kabarnya? Alhamdulillah baik, Oh, Pak. Pak alhamdulillah. Suat apa kabar? Alhamdulillah baik. Mungkin agak kecapean nih siang ini. Iya, Sudah siang, Bu. nggih Oh betul, iya, Pak. Bu Susan. Nggih, Pertemuan kita kali ini rencana apa yang akan kita bahas hari ini, Bu Susan? saya rencananya mau Mm-mm, konsultasi lah, Pak, mm-mm, ke jenengan mm-mm, mengenai program sekolah yang akan berjalan 6 bulan ke depan, mm-mm. gitu. Apa eh, yang akan direncanakan Bu Susan dalam 3-6 Hmm. bulan ke depan apa? Sebenarnya banyak, Pak, Apa itu? tapi yang paling mendekati ini kan karena kemarin itu Mm-mm, rapot sekolah saya mm-mm, itu rendahnya di kualitas pembelajaran, nggak mm-mm, rendah juga sih, Pak, mm-mm, sedang lah ya, Pak, tapi mm-mm, mungkin yang lain di posisi baik itu sedang. Jadi mm-mm, itu jadi concern, saya untuk, konsultasi ke jenengan gitu, Pak. mm-mm, Jadi, rencana kedepannya itu akan mengadakan IHT mm-mm, peningkatan kompeten guru tentang metode mm-mm. atau strategi pembelajaran pada semua mapel, Pak. Oke, berarti tujuannya apa? Meningkatkan, kompetensi guru dalam. Baik, berarti tujuan kita hari ini bagaimana upayanya supaya kompetensi guru meningkat gitu kah? Betul sekali, Eh, Pak, itu. Peningkatan kompetensi guru di kompetensi apanya, Ibu, rencananya? Dalam, menggunakan metode pembelajaran. Mm-mm. Sep Oke, nggih. jadi tujuan kita ngobrol hari ini, Ibu ingin ada peningkatan kompetensi guru ya Nggih. dalam hal Metode pembelajaran, media mm, pembelajaran gitu, Pak. di dalam metode pembelajaran ada peningkatan gitu ya. Nggih. Oke, nah menurut Ibu sendiri Nggih, Pak. dianggap guru itu meningkat kompetensinya, itu indikator seperti apa sih? Kalau menurut saya sih, Pak, Mm-mm, ketika anak-anak, semakin memahami, mm-mm, materi yang disampaikan, mm-mm, dan anak-anak senang dalam pembelajaran itu mm-mm, salah satu indikator, mm-mm, bahwa guru itu sudah, mencapai kompetensinya, seperti itu, mm-mm. Pak. Oh ya guys, berarti dianggap guru-guru mempunyai kompetensi dalam metode pembelajaran apabila anak-anak itu senang ya, Iya, senang betul. untuk belajar bersama Betul, gurunya ya. nggih. Saya Selain itu ada lagi mungkin. Mungkin dalam proses pembelajarannya Mm-mm, sendiri, apakah menyenangkan, kemudian tentunya mungkin saya masih ini ya, Pak, ya, mm, masih, berpikir bahwa ketika hasil belajarnya mm, mm-mm. bagus itu juga salah Oke, satu indikatornya. baik. Masih berpikir seperti itu, mudah-mudahan benar di pemikiran saya ini, Pak. Iya, bener lah. Oh gitu ya? Jadi pertama pembelajaran metodenya meningkat gurunya apabila nanti pembelajarannya menyenangkan buat Betul, siswa. Yang kedua, Ibu tadi bilang hasil pembelajar pembelajarannya meningkat, betul, gitu ya. oke. Udah dua nih. Oke. Masih ada lagi nggak kira-kira indikator bahwa kompetensi gurunya meningkat nih? Saat ini yang di benak saya masih itu sih, Pak, Masih masih itu ya. 2 itu, paling Coba enggak coba diingat-ingat lagi. Mungkin masih ada lagi nih. apa Siapa ya, tahu ada tiga kan. eee, Pertama menyenangkan. ya. Kalau ngajar menyenangkan, siswanya Saya senang, senang, itu indikator metode kompetensi. Kompetensi gurunya metodenya sudah bagus. mhm, Kemudian hasilnya bagus. Apa kira-kira lagi ya? Apa? apa ya, Pak, ya, Dari sudut ini dari sudut siswa tadi ya. iya, Dari sudut siswa menyenangkan. Kemudian hasilnya. Mungkin dari sudut guru dari sudut guru, ada mening nggak kira-kira indikatornya? mungkin meningkatkan pengetahuan guru, Tambah pengetahuan ya. mhm, Itu masuk kira-kira masuk indikator penting nggak kira-kira? penting, Penting. paling enggak, Hmm, ketika guru di level hmm, 1 ketika hmm, mereka, kompetensinya meningkat kan paling enggak naik nih di level 2 nih, hmm. nambah ilmu lagi, oh ternyata metode itu Hmm. bervariasi nggak hanya itu-itu saja, Hmm. mungkin seperti itu, Pak. Oh,
Tadi Ibu, ini ada yang terlewat sedikit nih. Oke, siap, Pak. Kita ulang kembali ya. Berarti tadi Ibu mengatakan bahwa posisi guru kita kalau dikasih skor katanya antara skor 7 sampai 7,5. 7,5. Betul. Oke. Nah, kemudian Ibu ingin menaikkan nih. Betul. Menaikkan menjadi 8 atau 8,5. Iya, 8,5, Pak. Mantap. Nah, Ibu yakin bisa menaikkan tuh kayaknya ada faktor yang mendorong apa? Kekuatannya apa kira-kira? Insya Allah yakin, Pak. Karena guru kami ini muda-muda dan mereka mau belajar. Kemudian semangatnya luar biasa. Iya. Tentunya motivasi saya juga kepada mereka juga sangat kuat. Saya selalu mengingatkan mereka, Bapak Ibu udah hebat-hebat, tapi alangkah lebih bagus lagi kalau kita tingkatkan kompetensi kita, seperti itu. Baik, dari sisi guru maupun kepala sekolah kayaknya muda-muda nih. Mudanya guru jadi semangatnya luar biasa, keinginan belajarnya tinggi tuh kekuatannya Ibu ya. Dari unsur yang bisa menghambat apa kira-kira Bu? Kalau unsur yang menghambat itu biasanya Pak, nah ini sebenarnya sedikit ngeluh ya, tapi nggak boleh nih sebenarnya. Mungkin fasilitas ya Pak, gitu. Kami masih terbatas dengan fasilitas jaringan internet yang kurang memadai, kemudian kalau kemarin itu kami cuma punya 1 proyektor. Nah, kemudian saya datangin dinas beberapa kali, alhamdulillah baru aja nih Pak, ini baru datang nih, tapi ini kan belum kami kerjakan nih. Kami dapat bantuan 3. Karena saya bilang ini tidak ideal, ini tidak bisa digunakan, kami gantian nih satu alat ini. Nah, itu kelemahan kami kemarin Pak, seperti itu. Tapi ini ada solusinya sudah berarti ya? Alhamdulillah yang itu sudah ada solusinya nih. Yang satu ada solusi, yang satunya belum nih Pak. Yang satu yang mana? Yang satunya mungkin masalah jaringan internet Pak. Oh, jaringan internet. Sebenarnya untuk di ruangan kantor itu ada Pak. Putus dulu. Satu sudah, yang satu ini masih yang belum ya. Tapi ada nggak kemungkinan ini menjadi kendala berat yang kemudian akan menggagalkan? Sebenarnya setiap masalah itu ada solusinya, tapi kadang-kadang antara berat melakukannya sama ini. Kalau saya lihat karena jaringan internet ini kan Pak ya, adanya cuma di kantor. Selama ini ada aplikasi-aplikasi yang memang harus online ya Pak ya, dibawa ke ruangan siswa. Tapi ada juga yang bisa di-download ketika ini itu. Jadi ya itu kendalanya. Mungkin juga harapannya nanti bisa memasang jaringan internet di dekat kelas-kelas gitu. Baik. Nah, Ibu sekarang sudah punya tujuan yang jelas nih. Kemudian sudah indikatornya sudah juga jelas. Kemudian hal yang menguatkan juga jelas. Hambatannya ada kemungkinan, solusinya juga sudah ada kemungkinan solusinya. Nah, untuk mencapai tujuan tadi, kita kira strategi apa yang akan Ibu lakukan? Strategi yang pertama yang akan saya laksanakan itu ya tadi Pak, akan mengadakan in-house training. IHT. Iya, peningkatan kompetensi guru tersebut di sekolahan kami yang kemungkinan dilaksanakan pada antara akhir September atau Oktober Pak. Belum bisa memastikan karena kita lagi sibuk-sibuknya ini. Tapi secepatnya lah Pak, karena mendesak ini. Baik, jadi pertama akan melakukan IHT. Siap Pak. Setelah IHT, apa yang dilakukan Ibu? Tentu saya akan melaksanakan observasi, kemudian pelaksanaannya setelah IHT di kelas-kelas, apakah sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu gurunya, apakah berjalan sesuai yang kita rencanakan, gitu kan. Jadi pasti saya akan melakukan monitoring dulu. Baik, berarti yang pertama melakukan IHT, yang kedua pelaksanaan pembelajaran dengan dilakukan MONEF. Ada lain lagi yang mau dilakukan Ibu untuk memastikan bahwa tujuan yang ingin dicapai tadi akan tercapai sesuai indikator tadi? Tentunya setelah kegiatan itu dilaksanakan, kita akan memonitoring, kemudian pasti biasanya kalau di sekolahan kami Pak, kita akan melaksanakan rapat kembali dan mengevaluasi. Saya akan menanyakan biasanya satu-satu ke Bapak Ibu guru, gimana kegiatan kita, ada hambatan, ada kendala, apa kesulitannya, itu biasanya ini kan perencanaan ya Pak ya, biasanya kami laksanakan seperti itu. Setiap kendala, setiap masalah itu kita diskusikan lagi ketika pelaksanaan,
apa ini kekurangannya, biasanya seperti itu Pak. Baik. Jadi sudah ada 3 Bu ya yang akan dilakukan, IHT, kemudian pelaksanaan dengan MONEF, dan yang terakhir evaluasi. Ada yang mau dilakukan lagi selain itu? Ya mungkin setelah itu kita merefleksi diri ya Pak ya. Refleksi. Apakah kegiatan ini memang membawa dampak yang luar biasa ke kawan-kawan, ke siswa? Ya jadi itu yang rencananya akan saya laksanakan Pak. Tentunya saya di sini ketemu Pian juga pasti ingin minta masukan dan. Oke Bu, melanjutkan yang tadi sempat terputus lagi ya. Pak. Nah, tadi kan sudah dirancang ada 4 nih rencana Ibu. Nah sekarang kira-kira apa yang perlu disiapkan supaya kegiatan 4 tadi bisa berjalan dengan lancar? Pertama pasti ulun mau nyari dulu narasumbernya nih, karena kan kita kan melaksanakan IHT ya, narasumber, kemudian kesiapan gurunya juga, ruangan dan konsumsi segala macam itu yang pertama disiapkan untuk kegiatan ini. Saya juga akan mencari narasumber yang kompeten agar memang sesuai dengan tujuan pertama untuk meningkatkan kompetensi itu Pak. Baik, narasumber berarti itu kaitan dengan dana segala ya Bu ya? Iya. Masih ada lagi Bu yang perlu disiapkan untuk supaya lancar? Saya rasa itu sih untuk yang paling utama itu ya Bu ya. Baik, nah komitmen apa yang meyakinkan Ibu bahwa kegiatan ini pasti berjalan dengan baik? Komitmen yang meyakinkan saya, keinginan untuk lebih baik ya Pak ya. Kemudian juga meningkatkan kompetensi guru, dan saya percaya guru-guru saya pun punya komitmen bahwa mereka pun ingin meningkatkan kompetensinya seperti itu. Jadi ya itu. Baik. Kapan mau dilakukan Bu? Antara rentang September Oktober, kemungkinan September akhir atau Oktober awal Pak. Itu untuk kegiatan apanya? IHT-nya dulu. IHT-nya. Ya. Nah setelah itu kemudian? Setelah itu saya kebetulan ini Pak, pas barengan ya, saya akan melaksanakan observasi kelas kan Pak ya. Nah pas banget setelah IHT, saya langsung akan bikin jadwal untuk kegiatan supervisi guru. Nah nanti di situ saya akan bisa melihat nih hasilnya, apakah nanti akan meningkat kompetensinya dalam metode pembelajaran. Nah kan pas banget nih, karena juga di PMM kan juga kita diminta melaksanakan hal itu. Jadi sekalian nih Pak. Oke. Baik, berarti ada kemungkinan di September, Oktober, November berarti Bu ya? Sampai evaluasi tadi kira-kira? Betul. Oke, 3 bulan ke depan. Sampai mungkin terakhir Desember itu ya kira-kira? Baik, waktu rentangnya sudah. Nah, baik Bu, ini sudah mulai di penghujung diskusi kita nih. Iya Pak. Kalau dari awal sampai akhir, kalau Ibu mau menyimpulkan dari apa yang akan dilakukan, rentang waktunya kayak apa, kemudian apa yang ingin dicapai, mudah-mudahan tercapai yang Pian inginkan. Kalau disimpulkan, silakan Bu, menyimpulkan dari diskusi kita kali ini. Menyimpulkan kegiatan diskusi kita hari ini? Iya, rencana Pian apa? Sebenarnya di awal, saya memang sudah punya perencanaan, tapi mungkin sebatas perencanaan dan memang pastinya akan dilaksanakan. Tapi ketika diajak ngobrol sama, saya minta ngobrol dengan Bapak, ini semakin semangat dan antusias, dan paling enggak ini semakin memotivasi saya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah saya rencanakan seperti itu. Tolong diulang tadi Bu, kesimpulannya rencana yang akan dilakukan apa Ibu? Rencana yang akan saya lakukan yang pertama IHT. Kemudian mengobservasi kegiatan supervisi sekalian memonitoring kegiatan. Kemudian juga merefleksi kegiatan tersebut Pak. Baik, itu ya kegiatan yang akan dilakukan. Siap. Dan nanti akan dilakukan selama 3 bulan ya? Ya, selama 3 bulan. September, Oktober, November lah. Desember harus sudah selesai. Baik. Nah, wah saya ini sangat merindukan ini, nanti bisa ketemu lagi ya. Rencana saya Pak, narasumbernya IHT kami itu Bapak. Wah, alhamdulillah. Tapi nanti lebih tepatnya mendiskusikan bersama, karena saya punya keyakinan kawan-kawan pasti punya kemampuan masing-masing setiap orang. Nah, nanti berarti kita akan bertemu 3 bulan, 4 bulan ke depan Bu ya. Oh siap. Saya ingin tahu nih ceritanya setelah 3 bulan, 6 bulan berjalan, sudah ada IHT, sudah ada MONEF, sudah ada evaluasi, refleksi. Kira-kira ceritanya gimana nih perkembangan, karena Ibu yang pasti tahu akan mengikuti perjalanan ini. Kira-kira kayak apa, nanti kita akan ketemu lagi dan saya
rindu untuk mendengarkan cerita Ibu. Dengan senang hati Pak, paling enggak keluh kesah saya selama melakukan perjalanan itu kan nanti saya bisa berbagi dengan Bapak. Baik. Dan kalau ada saya salah-salah atau saya mungkin tidak paham, nanti bisa nanya lagi ke Bapak. Baik, ya nanti dalam perjalanan kalau misalnya belum 3 bulan ada persoalan, Ibu ingin berdiskusi, welcome, kita bisa diskusi. Terima kasih Ibu sama-sama, Pak Susan. Baik, Ibu Bapak, ini tadi kami sedang melakukan praktek coaching dengan Ibu Susanti dari Kepala UPTD SMPN 6 Kintab. Yang diskusi ini, coaching ini sebenarnya coaching sungguhan, artinya memang bukan direkayasa, tetapi memang akan dilakukan oleh Ibu Susan kayaknya. Ya. Nah, mungkin Ibu Susan mau menyampaikan sesuatu, silakan. Ya. Kegiatan coaching ini banyak manfaatnya ya. Paling enggak kita bisa mengeluarkan apa yang ada di pikiran kita dan sepertinya tadi beliau sudah luar biasa menggali apa yang saya di benak saya seperti itu Pak. Jadi terima kasih banyak saya diberi kesempatan dalam kegiatan ini seperti itu Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Susan. Terima kasih Pak.